Saya mengangkat permasalahan tentang seorang anak yang tidak masuk sekolah selama 7 hari berturut-turut. Masalah dia itu, saya mengambil nama palsunya itu Tito, seorang anak yang sangat lembut, ramah, mudah senyum, dan pendiam. Sehari-hari ia bersama nenek dengan adiknya. Sejak SD, Tito rajin menolong neneknya. Namun setelah besar dan semakin mengerti, Tito jadi berubah. Karena jarang dipedulikan oleh orang tuanya dan dia kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ibunya selalu sibuk bekerja, sementara bapaknya yaitu setiap hari pergi keluyuran, minum-minum, terus mabuk, main-main senang-senang bersama temannya, pulang ke rumah saat capek bertengkar, sehingga waktu untuk bersama dengan anak-anaknya tidak ada. Mereka lebih mementingkan ego sendiri tanpa mempedulikan anak mereka. Terus lama-kelamaan melihat sikap orang tuanya yang seperti itu membuat jiwa Tito tertekan, sehingga anak yang tadinya pendiam, jarang keluar rumah, tutur katanya yang dulu sopan dan patuh kepada orang tuanya malah berubah sebaliknya. Tito menjadi anak yang berandal, menjadi anak yang sering keluyuran, yaitu misalnya main biliar, main game, jalan-jalan dengan teman-temannya. Pulang-pulang sudah subuh. Kadang-kadang neneknya juga memperingatkan dia, tapi Tito jauh dengan kata kasar gitu. Jadi tidak sopan dengan orang tua, apalagi dengan kedua orang tuanya. Tito sering tidak masuk sekolah. Jika datang ke sekolah, sering membolos. Dia membolos selama seminggu, berturut-turut 7 hari membolos, maka saat itu dipanggil ke ruang BK. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Toh. Apa kabar? Baik, Silakan duduk. baik, Suster. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Tadi suster lihat Tito sedang jalan-jalan di koridor. Jadi Ya, itu makanya suster panggil Tito untuk datang ke sini. Kamu tahu nggak ngapa Tito dipanggil? nggak tahu, Suster. Emang salah saya apa ya? Kamu tidak salah, kan semua siswa boleh datang ke ruangan BK. Emang ada apa ya dengan diri saya, Suster? Gini, suster lihat di absenmu juga, dengar dari wali kelasmu, beberapa hari ini kamu sering tidak masuk sekolah, sering tidak ada keterangan gitu. Karena sekarang kan kata wali kelasmu itu tidak sekolah berturut-turut selama 7 hari. Terus kitanya kemana? Ada apa gitu sebenarnya dengan dirimu? Nggak tahu ya, Suster. Sulit mau ngomong apa ini. Jadi gini toh, kamu tidak perlu khawatir atau takut nanti apa yang kita bicarakan di sini diketahui oleh orang gitu, atau nanti menjadi viral kan. Di sini suster wajib menyimpan kerahasiaan apa yang kita bicarakan. Apabila kamu memiliki kesulitan, kamu silakan cerita dengan suster kita. Siapa tahu kan kita bisa mengolah bersama. Baik, Suster. Terima kasih. Tapi kamu sebelumnya pernah nggak dipanggil ke ruang BK?
Sebelumnya sih dipanggil ke ruang BK sudah pernah suster. Terus waktu kamu dipanggil ke sana diapain oleh mereka? Karena suka main HP dan tidur di kelas. Kalau gitu ketika kamu dipanggil mereka apain kamu? Mereka sih tanya-tanya gitu suster sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Nah itu namanya konseling tuh. Jadi suster jelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Ini bertujuan untuk membantu orang atau contohnya kamu yang punya masalah gitu, misalnya masalah tidak bisa masuk sekolah, dan konseling itu sendiri ada asas yang digunakan. Yang pertama itu konseling itu menceritakan masalah dirinya, terus konselornya juga wajib menyimpan rahasia apa yang diceritakan oleh konselor itu. Terus apa yang udah dibicarakan di sini, yang ketiga itu asas sukarela. Maksudnya suster tidak maksa Tito mau cerita apa, kan sukarela Tito mau cerita apa gitu, supaya masalahnya jelas gitu, bukan paksaan. Jadi bukan maksa suster mau tahu urusan kamu atau urusan masalahmu, tapi dengan sukarela itu. Apakah kamu paham? Saya paham suster, dan juga lebih mengerti dalam konseling. Baik, ini tuh biar pembicaraan kita nanti fokus, kita sepertinya harus memberi waktu, maksudnya menentukan berapa lama kita melakukan konseling ini. Jadi di sini kita lakukan paling lama 30 menit ya. Iya suster, terima kasih. Oke, kalau kamu setuju baik tuh. Jika sudah paham sekarang, silakan kita cerita apa yang menjadi masalah kamu sedikit berat gitu sehingga kadang nggak datang ke sekolah, bahkan kadang bolos gitu. Begini suster, saya memang sering bolos dari sekolah. Itu karena saya sering terlambat masuk sekolah. Jadi sampai di depan gerbangnya sudah tutup. Daripada saya manjat, lebih baik saya balik lagi ke rumah. Begitu ya. Oh, sudah berapa kali kira-kira kamu tampak keterangan? Bisa dibilang terlalu sering. Seringnya misalnya sudah berapa kali gitu? Bahkan seminggu nggak masuk sama sekali suster. Nah, kalau misalkan sama 7 hari terakhir ini yang seperti dikatakan oleh wali kelasmu itu, terus bagaimana kalau kamu nggak masuk, orang tuamu itu tidak mengetahuinya? Enggak suster, soalnya saya surat-surat yang dikirim untuk orang tua langsung saya buang ke tong sampah. Oh, loh, orang tuamu kemana? Orang tua saya itu jarang di rumah suster soalnya. Mereka kemana? Kerja? Mereka itu kerja di perusahaan itu ibu. Kalau bapak itu suka mabuk-mabuk, pulang-pulang larut malam, udah itu berantem. Sedangkan nenek dengan adik itu mereka sibuk masing-masing, jadi saya nggak perlu bilang ke mereka juga sih gitu. Oh gitu, karena kamu tinggal dengan nenek. Tampaknya kalau suster lihat memang kamu rindu ya untuk bersama dengan orang tua, kasih sayang ayah ibu gitu. Ya saudara, saya merindukan mereka sih sebenarnya. Tapi kan di rumahmu itu ada adek dan nenek, kan tinggal kalian di rumah bertiga gitu. Ya nenek kan sudah tua dan juga udah pikun, juga sakit-sakitan. Tapi untuk berbagi cerita dengan nenek juga nggak akan nyambung.
Dan juga nenek juga sambil ngurus adik walaupun dia masih sakit-sakitan. Jadi saya nggak mau menyibukkan nenek. Terus sekarang apa yang kamu inginkan dengan konseling seperti ini, dengan datang ke sini, apa yang kamu inginkan gitu? Niat saya sih saya ingin berubah, rajin masuk sekolah, biar nggak dapat surat-surat dari kantor lagi. Ya, bagus itu tuh. Terus kalau seperti itu misalnya apa yang harus kamu lakukan? Saya harus bangun pagi, hidupkan alarm, dan juga cepat-cepat berangkat ke sekolah. Itu kan cara kamu untuk mengatasi kalau supaya kamu tidak terlambat. Nah, jika nanti kamu bangun kesiangan lagi, terus apa yang akan apakah kamu akan mengulangi kesalahan lagi? Begini suster, mulai sekarang saya akan pulang ke rumah dengan cepat di malam hari, dan saya siapkan alarm pagi dan cepat-cepat ke sekolah, jadi gerbang nggak tutup lagi. Oke, baik. Ya, itu bagus. Kamu sangat sudah berusaha untuk mencari solusinya. Suster sangat bangga dengan kamu tuh. Ya suster. Tadi bolosmu karena kamu bangun kesiangan dan kamu sudah mempunyai rencana untuk berubah. Gimana? Apakah bisa dipegang janjimu untuk berubah itu? Saya sih bisa megangnya suster untuk perubahan saya di depan harinya. Terus itu saya anggap sebagai rencana untuk ke depan. Oke. Mungkin ada penyebab lain yang menjadi kamu sering tidak masuk sekolah, bukan hanya sebab dari kamu maksudnya malas untuk bangun atau karena kesiangan gitu. Saya lebih ke malas bangun cepat, main game, suka tidur larut malam. Jadi nggak pasang alarm kayaknya terang. Terus kenapa kok kamu bisa seperti itu tuh? Kamu udah terlambat nggak sekolah gitu, main game larut malam, kan nanti kasihan orang tua. Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa diceritakan alasannya enggak? Saya kan malas masuk sekolah. Nah, kenapa kok malas? Pasti kan ada sebabnya kenapa gitu. Saya malas masuk sekolah itu karena orang tua saya tidak memperhatikan saya, pertama. Kedua, tentu saja teman-teman saya cuma mau main biliar sehingga saya bosan sekolah dan tidak seru. Kamu merasa menyesal nggak dengan apa yang kamu lakukan itu, atau semakin baik dengan cara ini? Misalnya apakah kamu menyesal udah main game, main biliar, nggak sekolah gitu, udah bolos, menyesal atau merasa aman-aman aja gitu? Saya sih menyesal sih suster, kan ruginya untuk saya. Kedua, saya juga jadi lebih ke arah negatif gitu. Nah, sekarang kan kamu sudah menyadari kekeliruan kamu. Lalu rencana kamu untuk merubahnya bagaimana? Rencana merubah kekeliruan itu gitu. Saya akan berusaha masuk sekolah dengan rajin lagi, giat dan tekun. Bagus. Masa usahamu cuma itu saja, kan masih ada usaha yang lain gitu. Saya akan berusaha lebih bangun pagi pertama. Kedua, masuk sekolah. Ketiga, walaupun orang tua saya tidak memperhatikan saya tetap harus rajin. Oke, baik. Lalu jika semisal kamu bangun kan
tapi kamu lupa memasang alarm dan berpesan sama nenek untuk membangunkanmu misalkan. Lalu jika nenek kamu tuh lupa membangunkan kamu atau kamu yang susah dibangunkan, bagaimana? Saya sih lebih ke untuk lebih baik lagi sih seharusnya sih sebenarnya untuk diri saya sendiri bangun cepat gitu, walaupun tidak diperhatikan oleh kedua orang tua saya. Eh, Suster tahu bagaimana perasaanmu yang di sini. Terus suster ingin bantu kamu untuk lebih baik lagi. Iya suster, saya usahakan saya akan berusaha dan bekerja sama dengan suster, dengan nenek dan orang tua agar bisa melakukan perubahan yang besar dari diri saya. Oke, ya. Suster pegang ya janji kamu dan suster hargai janji dan usaha kamu. Usaha kamu untuk berubah. Suster akan kerjasama dengan nenekmu untuk melihat perubahanmu selama sebulan ini. Misalnya nanti apa-apa ya, apakah kamu bangun cepat, apakah kamu sering keluar malam, apakah kamu sering tidak bantu nenek atau sering berkata kasar dengan orang tua saat mereka datang. Nanti kerjasama, nanti suster kerjasama dengan nenek kamu untuk melihat perkembangan apakah kamu setuju gitu. Saya sih setuju aja, kan demi kebaikan diri sendiri. Selain itu misalnya jika teman Tito mengajak Tito untuk bolos, kamu berani atau tega enggak bilang dengan temanmu kalau kamu tidak mau atau kamu malah ikut-ikutan lagi gitu? Saya berani aja sih suster, cuma kan kalau demi udah janji tadi apa segala, mungkin lebih baik saya tidak ikut mereka bolos begitu. Ya, karena Tito sudah mengerti di mana kesalahan kamu dan bagaimana kamu mengatasinya untuk merubah diri. Misalnya untuk mengubah perilaku tidak bolos, mengurangi main game, mengurangi main biliar, mengurangi keluyuran malam, dan juga mengurangi hal-hal yang membuat kamu tidak cepat bangun tidur atau membuat kamu bolos dari sekolah gitu. Ya suster, semoga kerjasama kita dan hasil obrolan kita ini bisa bermanfaat nanti untuk saya. Baik, konseling hari ini suster rasa sudah cukup. Kamu bisa kembali ke kelas. Kan ada pelajaran lagi nanti kan? Ya ada. Oke. Nah, karena kamu ada pelajaran lagi, terima kasih. Tito udah mau suster panggil tadi untuk datang ke ruangan BK ini. Ya suster, sama-sama. Berarti udah kan? Baik, ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Semoga bulan depan kita bertemu lagi untuk melihat hasil evaluasi kita kerjasama antara saya dengan nenekmu untuk melihat perkembanganmu dan juga usaha kamu ya. Ya suster. Oke, baik. Terima kasih Toh, selamat Ya belajar suster. lagi ya. Ya.